Silakan untuk Bapak Gembala menyampaikan. Di nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Hari yang luar biasa, di mana pagi-pagi sudah diberkati oleh Tuhan, ya, dengan hujan yang sangat deras, ya, saudara-saudara. Pagi-pagi, ketika hujan, kok tambah lama, tambah sor gitu ya. Wih, ini luar biasa, puji nama Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan. Diberi hujan, puji Tuhan. Diberi panas, tetap puji Tuhan. Karena hujan dan panas itu memang kita butuhkan. Ya, kalau panas terus, ya ngeluh juga ya. Tidak bisa beraktivitas apa-apa ya, karena rata-rata kita ini orang petani. Tapi kalau dikasih hujan juga terus ya banjir nanti ya. Nah, itulah Tuhan luar biasa. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Haleluya, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur 90. Kitab Mazmur 90 mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau sudah menemukan, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan membaca 6 ayat ini setelah hitungan yang ketiga dari saya bersama-sama. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah menemukan? Ya, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Ya, mulai dari doa Musa. 1, 2, 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghadirkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan doa dari hambanya Musa, Nabi Musa. Kita sudah tahu siapa Nabi Musa. Dia adalah seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dengan berbagai macam mujizat. Mujizat-mujizat yang besar, yang dahsyat, yang Allah tunjukkan kepada umat manusia, dalam hal ini khususnya untuk orang Mesir. Dan Musa, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita dapat mengetahui bahwa betapa manusia itu terbatas, sementara Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal. Allah itu tetaplah Allah, sementara kita manusia, ya, dalam ayat yang ketiga dikatakan kita dikembalikan kepada debu, karena dari situlah manusia berasal, ya. Allah menciptakan manusia pertama, nenek moyang kita Adam, ya, diciptakan dari debu tanah, lalu diberi napas hidup sehingga menjadi, ya, makhluk hidup manusia. Manusia itu rentan, sangat rentan dengan berbagai hal. Mulai rentan karena sakit penyakit. Manusia juga bisa rentan karena umur, ya. Orang kalau sudah lanjut, ya, sudah tua, sudah putih rambutnya, kulitnya mulai kisut, ya, mata mulai kabur, badan mulai lemah. Nah, ini saudara-saudara, penyakit orang tua, saudara-saudara, ya, tidak seperti ketika masih muda, kuat, gagah. Umur manusia terbatas di dunia ini. Karena manusia ini, ya, punya banyak keterbatasan, maka yang pertama, manusia harus bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Karena manusia di dunia ini terbatas, maka kita manusia ini harus bergantung kepada Allah yang tidak terbatas. Banyak orang tidak menyadari hal ini, bahwa dia terbatas. Mungkin saat ini, ya, dia sedang di puncak-puncak kekuatannya, puncak-puncak kesehatannya, puncak-puncak kegagahannya, sehingga mungkin dia berkata dia tidak membutuhkan yang lain. Ingat, manusia itu banyak keterbatasannya. Seperti kemarin, ya, antara bulan Juli sampai dengan Agustus, saudara, ya, ketika pandemi ini menanjak, kita mendengar hampir setiap hari ada orang meninggal. Meninggal tidak peduli mau tua, muda, mau miskin, mau kaya, banyak yang meninggal. Bahkan kita tahu ada banyak tenaga-tenaga medis, ya, baik perawat, mantri, dokter, ya, saudara-saudara, itu meninggal juga. Kita pikir, ya, terutama tenaga kesehatan, dokter, ya, dokter harusnya dia ahli, ya, dia kan dokter, harusnya ahli ketika ada penyakit, ya, sebagai dokter dia tahulah harus bagaimana. Tapi pada kenyataannya dokter pun ternyata mati juga. Inilah, saudara, yang membuktikan bahwa manusia, apapun dia, siapapun dia, itu
terbatas di dalam dunia ini, dalam artian tidak kekal. Karena manusia ini terbatas, jadi yang pertama harus bergantung kepada Allah yang tidak terbatas itu. Ayat 1 dan 2 kita melihat di sini dengan jelas. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Ya, Saudara, Allah itu adalah tempat kita berteduh. Tempat berteduh itu bisa di waktu hujan, bisa di waktu panas. Artinya Allah itu adalah tempat kita berlindung. Manusia kalau kepanasan, pasti dia akan mencari tempat yang teduh. Entah di bawah pohon, di bawah batu, di bawah rumah, atau di mana saja, yang penting teduh. Kenapa? Ya mungkin karena panas matahari, ya begitu panas. Terutama yang di daerah-daerah yang memang panas. Kalau di daerah-daerah dingin kutub mungkin dapat matahari malah senang ya, bisa hangat. Tapi kalau daerah panas, ya kayak di Afrika, ya, panas matahari, waduh, sangat panas, bisa membakar kulit. Harus mencari tempat untuk bisa berteduh. Atau waktu hujan, ketika hujan deras, lebat, apalagi ada badai, harus cari tempat perlindungan atau tempat perteduhan. Dan dikatakan Allah itu, Engkaulah tempat perteduhan, atau Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Artinya dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, Allah itulah tempat kita berteduh, tempat kita berlindung. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Artinya dari kekekalan sampai dengan kekal, Allah tidak pernah berubah. Kalau manusia berubah, ya dari lahir bayi tidak bisa apa-apa. Ketika umur 30 tahun puncak kekuatannya. Tapi ketika 70 tahun, kata Musa dalam ayat yang 10, ya, di ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Manusia hidup 80 tahun. Setelah lebih dari 80 tahun, tinggal penderitaan dan kesukaran. Makanya kita melihat orang yang sudah di atas 80 tahun, ya, masih menikmati hidup, udah tidak menikmati dia, ya. Enak tidaknya enak makanan sudah tidak bisa menikmati, ya. Itu sebabnya manusia itu butuh Tuhan, tempat kita berlindung. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-24 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Manusia diibaratkan seperti rumput, seperti bunga. Rumput hari ini ada, besok mati. Bunga pagi dia berkembang, sore layu, dan besoknya gugur. Jadi manusia itu, saudara-saudara, ada batasannya. Manusia itu bukan makhluk yang kekal. Manusia suatu saat pasti akan mati. Judul firman Tuhan, tidak ada yang kebal dengan kematian. Siapapun dia tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang kebal. Oh, saya di dunia ini selamanya. Tidak ada. Kita ini terbatas. Mazmur 103 Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Manusia itu seperti rumput, seperti kembang. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Jadi manusia walaupun dengan segala kegemilangannya, dengan segala kehebatannya, satu saat hilang. Ketika bangsa Indonesia merdeka, saudara, tampilan pemimpin negeri kita, pemimpin negara kita Indonesia namanya Bapak Soekarno. Ketika Bapak Soekarno berkuasa, saudara, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Tapi ketika waktunya tiba, dia digantikan oleh Bapak Soeharto. Bapak Soeharto lebih lagi 32 tahun 32 tahun beliau memerintah negeri kita Indonesia. 32 tahun, saudara, waktu yang sangat lama. Dan di zaman Bapak Soeharto, tidak ada saudara-saudara yang bisa menandingi beliau. Lewat, digantikan lagi terusnya Bapak Habibie. Setelah Habibie, Gus Dur dulu. Setelah Bapak Habibie digantikan Bapak Gus Dur. Setelah Gus Dur baru Ibu Mega. Selesai Ibu Mega digantikan Bapak SBY. Sekarang yang memerintah saat ini Bapak Jokowi atau Joko Widodo. Saudara-saudara, ketika orang-orang ini memerintah, memang saudara tidak bisa dihentikan. Tapi kalau sudah lewat, habis. Ketika Soekarno lewat, sekarang tinggal sejarah. Soeharto sama juga, 32 tahun memerintah juga tinggal kenangan, tinggal sejarah.
Paling-paling kalau zaman sekarang kadang-kadang saya itu kalau berkendara ya, melihat ada di mobil ya, terutama di truk-truk ya, pripun kabare ya, enak mana kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, enak mana zaman saya atau zaman sekarang. Saudara, melihat keadaan yang bangsa negara, banyak orang wah bilang enaklah zaman Soeharto. Ya, saudara-saudara, tergantung ya, tergantung dari sisi mana kita melihat bahwa di zaman Soeharto lebih enak. Tapi beliau sudah berlalu, tidak mungkin kan Bapak Soeharto kembali lagi. Ya, kalaupun masih ada anak-anaknya, tidak mungkin juga anak-anaknya seperti bapaknya. Ya, ketika semua berlalu, tinggal sejarah, tinggal kenangan. Ya, tidak bisa lagi diulang. Dan sejarah akan terus mencetak ya, generasi ke generasi pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda cara memimpin negara kita Indonesia ini. Di masa kegemilangan mereka luar biasa, tapi setelah berlalu seperti bunga. Hari ini ada, besok dalai gugur, habis hilang, digantikan lagi oleh bunga yang baru, rumput yang baru. Kita menganggap mereka orang-orang hebat. Soekarno hebat, Soeharto hebat, dan seterusnya hebat. Orang-orang yang memerintah negeri kita, orang-orang yang hebat. Tidak mungkinlah orang-orang biasa yang tidak punya ya sesuatu yang bisa ditampilkan bisa memerintah negeri kita. Ya, masing-masing punya kelebihannya. Soekarno bisa melepaskan bangsa kita dari penjajahan. Soeharto ya, dia juga seorang jenderal. Habibie ya, dia dikenal dengan teknologinya, ipteknya yang saudara-saudara dikagumi oleh seluruh dunia ya, terutama dalam hal membuat pesawat terbang ya. Jadi dunia mengakui kehebatan Bapak Habibie, makanya dia ditawari dari ya luar negeri untuk bisa merekrut beliau, tapi dia tidak ya menanggapi. Dia kembali ke negeri kita Indonesia ya. Dia pulang ke Indonesia, buat pesawat sendiri, bahkan dia bisa menjadi ya kepala negara kita. Padahal dari Jerman, dari Amerika, dari mana-mana, wah sudah menggunakan jasa beliau, karena beliau memang orang hebat. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk Pak Jokowi, kelihatannya kelemak-kelemik ya, saudara-saudara. Kelihatannya orangnya lembek, tapi dia punya prestasi ya, sebagai wali kota, terus menanjak jadi gubernur, dari gubernur menanjak jadi presiden ya. Dia punya kelebihan, dia punya kehebatan. Tapi satu saat kayak Bapak Jokowi juga akan lewat. Apalagi beliau sekarang sudah 2 kali memerintah negeri kita, sudah yang menurut undang-undang tidak bisa lagi dia maju. Entah kalau undang-undangnya dirubah bisa 3-4 kali, tapi banyak yang protes, saudara-saudara. Ya, apakah tidak ada lagi yang lain? Ya, mungkin ada yang lain tapi belum kelihatan, ya kan? Nah, kita rakyat biasa, ya sudah terserah, kita serahkan kepada yang dewan di atas yang akan menentukan bangsa kita. Yang pasti satu saat Bapak Jokowi akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Itu sebabnya kita harus punya tempat untuk berlindung. Manusia harus punya tempat untuk bersandar. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya tempat sandaran hidup kita, dan Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan
tempat perteduhan kita. Yang kedua, karena manusia terbatas, maka hidup kita harus bijaksana dengan hidup yang terbatas ini. Kembali ke Mazmur 90. Ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini Musa dia mengajarkan kepada kita supaya kita belajar menghitung hari-hari kita ketika kita ada di dunia ini sedemikian rupa. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita? Karena hari-hari kita manusia di dunia ini terbatas. Siapa yang bisa menyangka kalau kita bisa sampai umur 70, 80? Berapa banyak orang ketika baru lahir udah mati. 1 tahun mati, 5 tahun mati, 10 tahun mati, 20 tahun mati, 30 tahun mati, 40 tahun mati, 50 tahun mati. Kita tidak tahu berapa lama kita ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita umur yang panjang. Tapi kan tidak semua orang bisa berumur panjang. Tuhan Yesus berapa lama dia hidup di dalam dunia ini? Tuhan Yesus hidup sebagai manusia berapa tahun? 33,5 tahun. Tuhan Yesus dia Tuhan. Harusnya karena Tuhan hidupnya paling tidak 1000 lah. 1000 tahun. Masa nenek moyang kita dulu ya, siapa umur yang terpanjang? Metusaleh atau Metusalah. Metusalah aja 900 berapa? 969 kurang 31 tahun dia 31 tahun dia, harusnya 31 tahun lagi 1000 tahun dia. Nah itu salah kan 969. Kenapa Tuhan Yesus dia cuma 33 tahun setengah? Seperberapanya Metusaleh? Dah ada saudara-saudara. Harusnya Tuhan Yesus dia umurnya panjang. Tapi kenapa hanya 33 tahun setengah? Saudara, bukan soal kita hidup di dunia ini panjang umurnya lalu hebat. Itu sebabnya Musa dia mengajar kepada kita, ya, diajarkan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya walaupun hidup kita singkat, tetapi bisa berarti, bermakna. Untuk apa hidup panjang tapi tidak ada artinya? Dalam pengertian ya, tidak berguna untuk orang lain, hanya berguna untuk diri kita sendiri. Buat apa hidupnya panjang? Tuhan Yesus dia 33 tahun setengah, tetapi hidupnya menjadi berarti. Dia menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya sampai selamanya. Miliki hati yang bijaksana. Berapa banyak orang di dalam dunia ini hidupnya tuh tidak bijaksana. Dalam arti
dia sampai dengan saat ini, sampai dengan mungkin sudah dewasa, dia belum menjadi sesuatu yang berarti untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Saudara, Allah menciptakan kita manusia itu pasti ada tujuannya. Kita ada di dalam dunia ini bukan tiba-tiba ada, jalan hidup ini mati selesai. Tidak. Setiap orang Tuhan ciptakan dan Tuhan rancang agar hidup kita bisa menjadi berarti. Berarti bagi Tuhan, berarti bagi sesama. Itulah tujuannya Allah menciptakan kita manusia. Jangan hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri. Jangan hanya kita hidup untuk menyenangkan kita sendiri. Tapi biarlah hidup kita ini juga menjadi berarti bagi orang lain. Mungkin kita berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Sudah, tidak harus kita membagi harta kita. Ya, tidak seperti kalau kita lihat sekarang di YouTube apa di TV ya. Sekarang orang lagi ramai, saudara. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain, nolong orang lain, lalu difoto, disebutin namanya. Bukan seperti itu. Kita menjadi berarti bagi orang lain, ya. Kalau bisa biarlah hanya berdua, 4 mata. Biarlah hanya 4 mata yang tahu saya dan dia. Orang lain lebih baik tidak tahu. Tidak usah diekspos, ya. Memberi sesuatu, bantu seseorang, lalu disoting, saudara-saudara, ya, disebarluaskan melalui media sosial. Dan Tuhan bilang kalau kita melakukan itu sudah dapat pahalanya, upahnya. Pujian orang tua, bapak itu bahagia, wah orang itu begini begitu. Sudah diwah-wah orang, dan itulah upahnya. Tapi tidak ada upah dari Tuhan. Tapi kalau kita lakukan dengan diam-diam, Tuhan yang akan membalasnya nanti. Dan jangan terpengaruh dengan dunia sekarang, memberi sesuatu walaupun tujuannya baik, saudara, tidak ada artinya. Tapi paling tidak kita ini bisa menjadi berarti. Tidak harus dengan memberi harta kita. Mungkin kita punya pemikiran, kita mungkin punya tenaga, kita bisa bantu orang lain dengan tenaga kita. Kalau ada harta, ya kita bantu dengan harta kita. Berbagi sedikit. Yang jelas kita harus bisa menjadi sesuatu yang berarti juga bagi orang lain. Itulah yang namanya memiliki hati yang bijaksana. Kita sadar hidup kita di dunia ini terbatas. Kita menyadari hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita yang terbatas ini, apakah bisa menjadi berarti bagi orang lain? Lakukan selagi kita masih bisa. Nanti kalau sudah tidak berdaya, mau buat apa? Banyak orang ketika sudah lemah, sudah tidak berdaya, apalagi sudah sakit, ya, di tempat tidur terus, ya, punya kerinduan, saya pingin begini, saya pingin begitu, ya, apalah artinya, saudara? Sudah sakit-sakitan. Mumpung kita masih kuat, masih gagah, masih sehat, menjadi berarti bagi orang lain. Bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Lakukan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang ketiga, karena kita manusia terbatas, yang ketiga, muliakan Tuhan melalui hidup kita ini. Biar hidup ini memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 6 1
1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, hidup kita bukan milik kita lagi, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas, bukan kredit. Ya. Kita dibeli dengan darah Yesus, lunas. Hidup kita bukan milik kita lagi. Itu sebabnya biarlah tubuh kita atau hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan yang telah menebus kita. Jangan hidup kita eksplorasi ya, untuk kesenangan kita, untuk kepentingan kita, untuk kemauan kita, kesenangan. Tetapi biarlah hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Galatia pasalnya yang ke-20, surat Galatia pasalnya yang kedua, Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup sekarang kita bukan lagi diri kita, tetapi biarlah hidup kita ini juga kita taruh Kristus. Izinkan Kristus, Yesus Tuhan kita, Dia hidup di dalam hidup kita, karena Dia telah membeli kita dengan darahnya. Jadi kita jangan egoisme ya. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri ya, tidak hidup untuk orang lain, dia adalah orang yang egois. Dan tidak ada orang egois yang masuk surga. Hanya orang yang mau berbagi, bahkan mau berbagi nyawanya. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, karena hidup kita terbatas di dunia ya, maka kita harus mengakhiri dan mencapai garis akhir. Mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir. Kenapa harus mengakhiri dan mencapai garis akhir? Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan di dalam dunia ini ketika bertanding tidak menyelesaikan pertandingan, tidak nyampe garis finish. Saudara pernah tidak melihat dalam satu perlombaan berapa banyak atlet, walaupun dia sudah paling belakang, tapi ya kadang kalau saya melihat ada lomba lari atau lomba apa, udah terpincang-pincang, bahkan mungkin sudah digandeng temannya, tinggal sambil jalan. Harusnya berlari tapi jalan. Dia tetap mencapai garis akhir. Kenapa? Kalau dia tidak mencapai garis akhir, dia mempermalukan negara dari mana dia datang, negara dari mana dia mewakili. Saudara lihat, terpincang-pincang, jatuh, tabrakan ketika lari atau ini, saudara jatuh, tapi saudara walaupun pincang-pincang, berdarah-darah mungkin ya, saudara gendong-gendongan mencapai garis akhir. Dan justru saudara, orang-orang yang walaupun dia sudah harapan untuk menang dan ada saudara, tapi dia menyelesaikan, justru dari situlah tepuk tangan penonton itu memberi aplaus. Bisa menyelesaikan walaupun tidak juara.
Berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen tidak menyelesaikan pertandingan imannya. Saya pernah membaca ada satu kisah, ada seorang hamba Tuhan dari Inggris, ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, ya, ketika Inggris itu masih semangat-semangatnya untuk mengirim para utusan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, ya, kirim ke seluruh dunia. Nah, saudara, ada sepasang suami istri berangkatlah ke Afrika. Mereka menjadi penginjil di misioner, penginjil di Afrika. Saudara tahu Afrika daerah terbatas. Sampai di sana, saudara, mereka membawa anak kecil, ya, keluarga muda, punya anak satu kecil, menginjil di sana. Orang Inggris datang ke Afrika, bahasa tidak ngerti. Dan di Afrika, saudara, kalau ada pendatang itu tidak boleh campur, dia harus tinggal di luar. Ya, zaman dulu ada suku-suku tidak boleh campur ada orang di luar. Jadi mereka harus tinggal di luar. Nah, saudara, mereka tidak tahu harus berbuat apa, mau ngomong apa, ngomong dengan penduduk tidak ngerti bahasa. Nah, saudara, satu waktu istrinya, ya, meninggal karena penyakit. Hamba Tuhan ini tetap melayani. Walaupun istri meninggal, ya, dengan berat, dia tetap terus melayani. Lalu kemudian anaknya juga yang masih kecil mati juga karena penyakit. Ya. Sekian tahun melayani, mereka hanya mendapat seorang anak laki-laki yang, ya, agak bodoh begitu, saudara-saudara. Ya. Mereka melatih dia, injili, ya, menjadi komunikasi dia mereka dengan suku yang ada, karena mereka tidak boleh ke sana, saudara. Melayani, tidak dapat satu jiwa, tidak dapat, ya, cuma satu itu, saudara. Dia stres pulang. Sekian tahun melayani, pulang. Dia pulang, saudara. Dia merenungi nasibnya, kehilangan istri, kehilangan anak, sekian tahun pelayanan tidak ada jiwa, cuma dapat satu. Akhirnya, saudara, dia mabuk, saudara, ya, melampiaskan kekecewaannya dengan Tuhan, mabuk, saudara. Tapi, saudara, tanpa dia sadari, anak yang agak bodoh-bodoh ini, saudara, ya, dia terus mempertahankan iman. Dia sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan, kembali dia yang injilin sukunya, baru bisa gabung, karena orang luar tidak boleh, saudara. Ketika anak ini mencari tahu di mana dulu bekas pendeta saya, orang bule yang ini, ketemu, saudara, dia menemukan orang ini, saudara, hidup dengan, ya, mabuk, ya, dia stres, saudara. Anak ini lalu dia menceritakan, ya, memang Bapak cuma menangkap saya, tapi melalui saya, suku saya sudah banyak yang dimenangkan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kok tidak ada perkembangan, tidak ada ini, saudara, ya. Walaupun sedikit, yang penting menjadi berarti bagi seseorang, bahkan mungkin bagi orang lain. Kita belum melihat, saudara, buahnya sekarang, tapi nanti yang memperhitungkan adalah Tuhan. Akhiri pertandingan sampai garis finish. Walaupun kita tidak mendapatkan juara satu, paling tidak ada hadiah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, hidup kita semua, walaupun saudaranya sebagai jemaat, ada hadiah yang menanti saudara. Kita semua Tuhan sediakan hadiah. Kita tidak tahu hadiah seperti apa yang akan kita miliki, yang akan kita terima. Tapi yang jelas, kita semua harus bertanding dan selesaikan pertandingan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Inilah firman Tuhan yang dapat saya persembahkan. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari sampai kita semua berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya.
Hidup ini